begini ya, terima kasih untuk rekan media. Kita kan nggak boleh menebak-nebak, nggak boleh menerka. Nah, ini yang saya katakan supaya netizen atau siapapun atau pemerhati hukum jangan mendahului penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena sampai saat sekarang ini kan Kejaksaan Agung kebetulan yang overhandle tentang permasalahan ini. Nah, masalah keterlibatan daripada Harvey ini kebetulan suami daripada artis Sandra Dewi, itu nanti akan kita lihat benang merahnya. Apakah dia aktor intelektual atau dia turut serta atau penyertaan atau kena di 5556, nanti akan diteliti, diselidiki oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Nanti kalau ada korelasinya dengan pelaku utama yaitu penyelenggara negara, ada pasti ya. Karena namanya tindak pidana korupsi tidak akan terlepas daripada penyelenggara negara. Itu ada kaitan kerjasama ya, baik secara pribadi, kelompok itu dengan merugikan negara, keuangan negara, untuk memperoleh keuntungan atau memperkaya diri atau orang lain. Nah, tapi nanti status hukumnya nanti tentu penyidik dari Kejaksaan Agung yang lebih tahu, karena substansi permasalahan itu kan mereka yang ngerti. Jadi kalau kita pemerhati seperti saya sekarang nih, saya tidak mau masuk kepada substansi bahwa ini harus dikenakan pasal sekian, nggak boleh. Kita sudah mendahului penyidik. Jangan sekali-kali kita mendahului penyidik. Ya, karena saya juga mantan penyidik, jadi nggak boleh orang lain mendahului apa yang harus saya lakukan terhadap yang diduga, ingat ya, terhadap yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana, kira-kira begitu. Jadi gini ya, nanti tentu kita lihat benang merahnya. Ya. Harta kekayaan seseorang atau kelompok atau orang lain yang dampak daripada hasil tindak pidana korupsi akan dilihat. Tentunya kalau memang ada alirannya, itu penyidik kejaksaan pasti akan melakukan penyitaan. Penyitaan terhadap barang-barang tersebut yang ada korelasinya dengan perbuatan tindak pidana itu. Kalau memang kenyataan nanti bahwa kekayaan seseorang atau kelompok atau siapapun dia ternyata ada hubungannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, yang lebih ironisnya sampai 271 miliar, gila, memang luar biasa sekali. Kerugian negara yang sangat signifikan ya. Di awal tahun ini saya rasa Kejaksaan Agung telah menorehkan prestasi yang luar biasa ya. Nah, tentunya akan disita semua. Ya kalau dibilang dimiskin ya identik dengan akan dimiskinkan. Nah, kalau bagi saya pribadi karena ini menyangkut uang negara, kalau bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena bukan haknya. Kok seenak-enaknya, kok gampangnya menguras uang negara untuk kepentingan pribadi kelompok. Ini yang perlu kita tenggarai. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah dikasih sanksi seberat-beratnya atau dimiskinkan, menurut saya harus dimiskinkan. Sita semua asetnya itu yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dan kenapa harus ke Jagung yang mengambil alih? Karena kan bisa KPK, karena kan isunya pun Harvey ini memang sudah diincar dari zaman lalu, tapi nggak ketangkap-tangkap nih Pak. Jadi begini ya, kalau yang melakukan penyidikan tentang tindak pidana korupsi ada 3 instansi ya. Yang pertama kepolisian di Direktorat Tindak Pidana Korupsi, yang di Kejaksaan Agung juga sama ya, itu di Bitsus, kemudian Direktur daripada penyidikan tindak pidana korupsinya juga KPK. Jadi siapapun instansi ini yang lebih dulu mendapatkan informasi awal yang bisa untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, why not? Sah-sah saja. Kejaksaan Agung kebetulan saat sekarang ini sedang melakukan betul-betul kegiatan penyidikan untuk mengungkapkan kasus, dan faktanya memang sudah terungkap. Ya, Kejaksaan Agung berikan apresiasi untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan ini. Kalau kepolisian kebetulan melakukan itu ya biar kepolisian melakukannya itu. Kalau memang KPK, memang domainnya KPK. Namun yang perlu diketahui oleh publik, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung khususnya tindak pidana korupsi dan kepolisian. Sampai sejauh mana dari penyidik daripada kepolisian, Kejaksaan Agung
melakukan penyelidikan pengungkapan suatu kasus tindak pidana korupsi. Syukur-syukur dari KPK akan mengguiden juga, akan memberikan supervisi, memberikan memberikan kekuatan kepada kedua instansi ini untuk lebih gampang untuk mengungkap kasus tersebut. Namun semuanya itu apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan tentu akan disampaikan update-nya ke KPK untuk ditindaklanjuti. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi kolaborasi KPK dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan kepolisian, bahkan ketiga-tiganya. Dan tidak menutup kemungkinan juga apabila ada kesepakatan kedua belah pihak, bisa aja overhandle, dialihkan untuk diambil alih oleh KPK. Itu sah-sah saja. Tapi berdasarkan undang-undang yang berlaku, ketiga instansi ini mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan hak yang sama di dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi, kira-kira begitu. Apakah juga istrinya nih bisa ikut terseret nggak sih Pak? Artinya kan memang ini mungkin dia diduga menikmati hasil pemberian dari suaminya atau seperti apa sih? Atau juga bisa jadi tersangka justru? Tidak menutup kemungkinan. Tinggal kita lihat benang merahnya. Saya katakan tadi benang merahnya. Kita lihat dari Elena Lim, kaitannya kemana dia? Tentu bekerja sama dengan penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara? Saya rasa sudah disebutkan juga yang terlibat penyelenggara tersebut. Para direktur-direktur sudah kena semua, sudah diperiksa, ditahan. Kemudian Harvey, fungsinya sebagai apa? Apakah dia fungsinya sebagai mediator atau turut serta, atau memang dia salah satu di antara pelaku utamanya? Kita kan belum tahu. Nah, kalau nanti hasil daripada kejahatan ini ternyata diketahui atau dinikmati oleh istrinya, ya bisa saja kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan lanjut, ya bisa saja istrinya kena. Apalagi dia tahu bahwa, umpamanya contoh, bahwa uang ini tidak layak bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat itu di tambang timah dengan gaji sekian besar. Kok sampai bisa memiliki rumah yang sangat mewah, atau mungkin juga bisa memiliki jet pribadi. Ini kan ironis. Dari mana uangnya? Kan tentu nanti kan Kejaksaan Agung kan menyelidiki, menyidik sampai sejauh mana aliran uang tersebut. Apakah dibelikan ke rumahnya, kendaraan, bahkan pesawat sekalipun. Nah, ternyata ada benang merah daripada keseluruhan ini. Itu yang saya katakan tadi, penyidik Kejaksaan Agung pasti, ini saya bilang pasti akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut, sehingga nanti akan dibawa ke pengadilan, akan dibuktikan di depan pengadilan apa benar nggak aliran tersebut berasal dari tindak pidana korupsi itu. Kalau memang betul, ya disita untuk negara. Nah, kalau dikatakan miskin kan ya itu tadi, disita oleh negara, kemudian diberikan kepada negara, orang bersangkutan ya diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi begitu. Jadi kita juga, saya pribadi juga terhadap rekan-rekan juga siapapun dia, ya saya juga berharap tidak mendahului, tidak mendahului hukum, ya tidak mendahului penyidikan, tidak mendahului memberikan suatu statement tentang permasalahan ini, sedangkan penyidik Kejaksaan Agung sendiri pun sedang bergiat-giat, sedang melakukan penyelidikan tuntas. Nanti benang merah kita lihat. Apakah peristiwa ini hanya terjadi pada hari ini, tahun ini, sampai 271 triliun? Apakah ini sudah berjalan secara berjamaah dari tahun ke tahun, tidak terbongkar? Terus di mana peran Elena Lim ini? Sampai begitu hebatnya dia memiliki rumah mewah dan lain sebagainya. Kemudian apa kolaborasinya, apa terkaitannya dengan penyelenggara tersebut yang ada di PN Tambang Timah tersebut? Demikian juga Harvey tersebut, Harvey Muiz. Posisi dia, porsi dia di situ apa? Sehingga langsung dicopot oleh Kejaksaan Agung untuk nanti semua akan di cross check, semua akan dikonfrontir, sehingga terbukalah Pandoranya. Apakah dia pelaku utama? Apakah dia turut serta? Apa penyertaan? Apakah dia sebagai mediator? Apakah dia sebagai kanal atau sebagai fasilitator? Nanti akan dilihat. Tapi seluruhnya itu tentu apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung ini tentu pasti ada korelasinya. Yang yakin pasti bahwa korelasi kalau sudah dilakukan penahanan, bahwa penyidik Kejaksaan Agung telah menemukan minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup bahwa seseorang atau kelompok atau orang lain
telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Kalau tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh seseorang, pasti korporasi. Pasti korporasi antara sipil dengan instansi negara, apakah di antara instansi negara yang menjual kepada publik ataupun orang sipil, itu nanti akan diteliti oleh Kejaksaan Agung. Nah, kira-kira demikian keterangan dari saya. Pak Riki, mungkin terakhir adalah ini kan bisa bilang kasus ini cukup menggegerkan, apalagi dengan nilai yang fantastis triliunan merugikan negara ini, dan terlibat juga suami dari selebritis. Apakah ini keluarnya ini tahun politik? Apakah memang ini mengincar di tengah-tengah yang lagi panas ini? Pengalihan isu atau seperti apa sih mungkin? Saya kira kita harus berpikir yang objektif ya. Objektif, jangan mentang-mentang kita lagi sedang pesta demokrasi terus mengkait-kaitkan ini kepada ini sedang pengalihan isu politik. Jadi kita terus bisa memilah-milah ini pidana murni ya, nggak ada relevansinya dengan tahun politik. Masalah pengungkapan kasus tindak pidana yang masih tertunda, apakah melibatkan penyelenggara negara, pejabat negara, tergantung kepada ketiga instansi ini. Berani nggak mengungkap itu? Ada yang sampai sekarang masih seperti lidik, berani nggak mengungkap? Tapi tentunya kalau diungkapkan, kita tidak sebagai gebiah-uya, harus ada betul-betul bukti permulaan yang cukup, yang akurat. Kenapa? Seketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah terkebiri, hak-hak dia sudah istilahnya itu tertutup bagi orang lain, orang sudah berpersepsi. Nah, ini yang harus dibuktikan. Kalau betul-betul sudah menetapkan seseorang jadi tersangka, harus bisa dibuktikan. Nah, kalau memang belum, lebih bagus melepaskan 10 tahanan daripada menahan seseorang yang tidak bersalah. Itu kunci hukum. Karena kalau sudah statement dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, publik akan berpikir benar atau tidak peristiwa itu, tapi sudah menyangkut harkat martabat harga diri seseorang, keluarganya, terhadap berhadapan dengan orang-orang lain. Inilah kita harus hati-hati, seorang penggawa hukum ini jangan sembarang menetapkan seorang jadi tersangka. Harus benar-benar akurat, harus betul-betul seluruh aliran daripada bukti-bukti yang sudah ditemukan harus betul-betul dapat mengangkat itu ke permukaan, menjadi terang dan bisa menetapkan seseorang jadi tersangka. Satu kata kunci, bahwa penetapan tersangka, nah ini yang harus diketahui juga dari Mahkamah Konstitusi juga sudah dikatakan itu. Penetapan tersangka itu adalah akhir daripada suatu penyidikan. Setelah penyidikan dapat membuktikan bukti permulaan yang cukup memang telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana, maka ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Ini yang perlu dipahami oleh juga para penyidik. Jangan belum akhir penyidikan sudah tiba-tiba tetapkan tersangka, besok-besok diralat lagi. Ini kan nggak boleh. Nah, kita juga kan harus berbicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sangat betul-betul harus dihormati oleh penyelenggara hukum. Kira-kira begitu. Ancaman hukum, misalnya kalau benar-benar dia tersangka, ini pasalnya berapa Pak? Sama ancaman hukumannya mungkin? Begini, kalau masalah kita sudah masuk ke substansi penerapan pasal berapa, kan sekarang kan penyidik Kejaksaan Agung sedang meneliti sejauh mana. Terus nanti akan diangkat penerapan pasal berapa yang paling pantas dan cocok untuk yang bersangkutan. Nanti tentunya setelah ditetapkan dia tersangka dengan pasal tersebut, maka ada di situ ancaman hukuman maksimalnya. Kalau sekarang kan belum bisa, kita serahkan aja kepada penyidik Kejaksaan Agung. Itu yang saya katakan tadi, kita jangan mendahului hukum, seolah-olah bahwa kita sudah tahu bahwa ancaman hukumnya sekian, nah kemudian penetapan tersangka pasti sudah seperti ini, jangan. Tapi kalau dari kacamata Pandora hukum, Pandora umum, kita sudah bisa melihat. Ini yang saya mohonkan supaya penyidik Kejaksaan Agung betul-betul berikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Jangan kita mendahului mereka. Mereka yang lebih tahu dari kita kok kita lebih pintar dari penyidik Kejaksaan Agung. Ini kadang-kadang yang susah situ. Memberikan keterangan di publik lebih pintar dari penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung aja belum menyampaikan sesuatu perihal yang berkaitan dengan tindak pidana, terus orang umum sudah lebih dulu, lebih pintar. Ya, inilah yang sama-sama kita menghormati. Gitu. Ya, 4 pilar ini, ya, baik dari kepolisian, kejaksaan,
baik itu dari pengadilan, baik itu KPK maupun pengacara sekalipun sama-sama saling menghormati. Jangan mendahului orang atau instansi yang sedang melakukan tindakan hukum. Itu mungkin kira-kira. Oke.